Gonna say dare, she's gonna dare you to do something you don't like, and then Selamat datang di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul The Cabin in the Woods yang dirilis tahun 2011. Film ini mengisahkan tentang sebuah kelompok teman muda memutuskan untuk menghabiskan liburan di kabin terpencil di hutan. Namun ketika mereka berada di sana, mereka menemukan bahwa hal-hal aneh dan mengerikan terjadi di sekitaran mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka menyadari bahwa ada kekuatan gelap dan misterius yang mengendalikan nasib mereka. Bagaimanakah kelanjutan film ini? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Citizen does like to be called ma'am. gates and stuff. Dude, she did the drawers. Can't trust Swedes. That means there's just... Di awal film, kita diperlihatkan oleh beberapa remaja yang ingin pergi berlibur. Mereka bernama Carl dan juga kekasihnya bernama Jules, serta ketiga sahabatnya bernama Dana, Marty, dan Holden. Mereka berencana untuk pergi melihat kampung halamannya Carl, dan mereka berencana menginap di sebuah kabin yang telah dibeli oleh sepupunya Carl. Di tengah perjalanan mereka sempat berhenti di sebuah pom bensin, dan tentu saja untuk mengisi bahan bakar mobil mereka. Tetapi mereka melihat kalau tidak ada orang yang menjaga pom bensin tersebut. Ketika Holden mengecek apakah ada orang di sana, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan pria tua, dan ternyata pria tua inilah yang menjaga pom bensin tersebut. Lalu mereka bertanya jalan kepada pria tua itu, dan ternyata pria tua ini tahu jalan bernama Tillerman itu yang ada di atas bukit, di kediaman Wagner. Dan ternyata kediaman dan rumah Wagner itu adalah kabin yang telah dibeli sepupunya Carl. Dan kata pria tua ini, pemilik rumah kabin itu selalu berganti-ganti karena tidak ada yang tahan tinggal di sana. Dan karena penjaga bensin ini memiliki sifat yang menyebalkan, mereka memutuskan untuk segera pergi dari sana. Singkat cerita, mereka sudah sampai di sebuah kabin kecil yang berada di atas bukit. Lalu ketika Holden masuk ke dalam kamarnya, Holden terlihat menyingkirkan lukisan yang lumayan seram. Dan di balik lukisan itu terdapat sebuah kaca yang terhubung ke dalam kamarnya Dana. Tetapi kaca itu memiliki dua sisi, di mana Holden bisa melihat Dana, sedangkan Dana tidak bisa melihat Holden. Ketika Dana ingin membuka baju, pikiran cabul Holden ini mulai liar. Tetapi untung saja imannya masih kuat. Jadi ia langsung memberitahukan teman-temannya mengenai kaca tersebut. Mengetahui hal itu, mereka mulai mengecek kaca di kamar yang lainnya. Dan ternyata kabin yang sedang mereka tempati sekarang, setiap ruangannya dan sudutnya sedang dipantau oleh sebuah organisasi. Tetapi di sini kita belum mengetahui organisasi macam apa, dan apa tujuan organisasi tersebut memantau orang-orang yang ada di dalam kabin di tengah hutan. We are live. Scenario adjustment. 50 milligram Bumperfil hip tease. Di sisi lain, Carl dan rombongannya sedang berpesta di dalam kabin. Tanpa mereka sadari, gerak-gerik mereka sedang dipantau. Ketika mereka sedang bermain truth order, tiba-tiba saja pintu terbuka dengan sendirinya. Dan di sini Jules menantang Dana untuk turun ke dalam basement itu. Tak lama kemudian yang lainnya menyusul Dana untuk turun ke basement. Dan mereka mulai mengeksplor basement tersebut. Di dalam basement itu terdapat banyak sekali barang aneh yang sudah tidak terurus dan terlihat sudah sangat tua, seperti foto, topeng, buku, dan lain-lainnya. Kemudian di sana Dana menemukan sebuah buku harian milik Anna Fashion Wagner dari tahun 1903. Dan Anna Fashion Wagner ini anak dari keluarga Wagner yang merupakan pemilik pertama kabin ini. Di buku hariannya, Anna menceritakan tentang kelamnya kehidupan keluarga mereka, di mana ibunya dibunuh oleh suaminya sendiri, yaitu Pak Wagner. Lalu Anna menemukan sebuah buku tua, di mana buku tua itu bisa membangkitkan mereka dari kematian. Dan di buku itu terdapat sebuah tulisan Latin. Kemudian di sana Martin melarang Dana untuk membaca tulisan Latin itu. Tetapi Carl malah mengejek Martin ini penakut, karena itu hanya sebuah buku catatan. Lalu Dana membaca tulisan Latin yang ada di buku itu. Dan ternyata benar saja, satu keluarga itu bangkit kembali dari kematian mereka. Gentlemen, the Buckner. They're like something from a nightmare. No. Lalu mereka kembali ke atas dan Carl mengajak Jules keluar untuk pacaran. Ketika mereka sedang asik berdua, tiba-tiba zombie dari keluarga Wagner menyerang mereka.
Dan di sini Jules harus tewas mengenaskan. It's so dark. Take Di sisi lain, Martin yang sedang bersantai dan membaca buku, tiba-tiba ia mendengarkan kalau ada orang yang berbicara, dan ia memutuskan untuk mencari udara segar di luar. Dari belakang terlihat zombie anak Buckner diam-diam mendekati Martin. Dead bitch! Tetapi untung Carr datang dan masuk ke dalam kabin itu. Dana dan Holden kaget melihat Carr yang sudah berlumuran darah, dan Carr memutuskan untuk pergi dari sana. Tetapi di sini Dana tidak mau pergi tanpa Jules, dan ketika ia membuka pintu ternyata sudah ada zombie Buckner sambil membawa kepalanya Jules. Mereka lalu segera menutup pintunya, dan di sana mereka baru mengetahui kalau zombie itu merupakan anak Vincent Buckner dan keluarganya yang mereka baca di buku harian milik anak. Dan ingat, di sini musuh mereka bukan para zombie, tapi ada juga pihak organisasi yang sedang mengawasi mereka. Dan ketika mereka berpencar, pihak organisasi langsung mengurung mereka di setiap kamar. Kemudian di sebuah kamar, Martin menemukan sebuah CCTV yang tersembunyi. Tapi ia mengira kalau sedang masuk acara TV, hingga akhirnya Martin tewas di tangan zombie itu. Di sisi lain, Holden langsung memecahkan kaca yang terhubung ke kamarnya Dana, dan mereka pergi ke basement untuk bersembunyi. Sedangkan Carr masih terkurung di dalam kamar sendirian. Di dalam basement, ketika mereka ingin mencari jalan untuk keluar, tiba-tiba Holden ditangkap oleh zombie Buckner. Tetapi untung saja Dana masih sempat menyelamatkannya, dan Carr yang berhasil menyelamatkan diri langsung menjemput mereka berdua. Kemudian mereka masuk ke dalam mobil dan pergi dari sana. Pihak organisasi langsung panik ketika melihat mereka ingin kabur dari sana, karena terowongan yang mereka lewati harus segera diledakkan. Tetapi alat peledak mereka mengalami masalah, sehingga mereka harus segera meledakkan terowongan itu sebelum rombongan Carr melewatinya. Sekarang Carr dan rombongannya kebingungan, karena jalan satu-satunya yang bisa mereka lewati sudah tidak ada, dan mereka harus mencari cara agar bisa menyeberang. Kemudian Carr memutuskan untuk melompat menggunakan motor yang ia bawa, dan ia berjanji akan kembali untuk menolong Dana dan Holden. Carr pun harus tewas karena pihak organisasi sudah memasang pagar pembatas yang tidak terlihat, sehingga Carr tidak bisa melewati jurang itu kecuali melewati terowongan. Dana dan Holden mencoba untuk tetap di dalam mobil sambil mencari jalan di dalam hutan, tetapi mereka tidak mengetahui kalau di dalam mobil mereka sudah ada zombie, dan Holden pun ikut tewas terbunuh, hingga mobil mereka jatuh ke dalam danau. Dan sekarang hanya tersisa Dana yang masih dikejar oleh zombie Buckner. Sedangkan pihak organisasi berpesta atas kematian para remaja itu. Lalu pihak organisasi ini mendapatkan telepon dari atasan mereka. Dan ternyata si Marty masih hidup dan ia langsung menyelamatkan Dana. Kemudian Marty mengajak Dana untuk masuk ke sebuah lubang di belakang kabin. Dan ternyata lubang itu adalah lubang rahasia yang ditemukan Martin ketika hampir dibunuh oleh zombie. Dan ternyata di bawah ruangan itu terdapat sebuah lift, dan Martin mengetahui kalau ada orang yang mengendalikan semua ini. Lalu mereka berdua turun menggunakan lift itu. Di bawah sana mereka dikagetkan dengan beberapa makhluk yang terlihat sepertinya mereka ini sedang terkurung. Lalu di sini Dana menyadari kalau mereka semua sedang dijebak pada sebuah permainan, di mana mereka harus memilih sendiri bagaimana cara mereka mati, dan secara kebetulan mereka memilih zombie keluarga Buckner untuk meneror mereka. Pihak organisasi yang mengetahui mereka turun ke bawah langsung menggerakkan pihak keamanan untuk menangkap mereka. Tapi mereka masih bisa lolos. Mereka di sini terus dikejar hingga masuk ke dalam ruangan kontrol.
Di sana Dena menemukan tombol untuk membuka ruangan dari makhluk yang mengerikan. Semua anggota organisasi itu pun akhirnya habis dibantai oleh anomali yang selama ini sudah terkurung sejak lama. Bahkan ada yang sampai bunuh diri karena sangat ketakutan. Dena dan Martin yang ikut terjebak dari situasi itu, mereka langsung bergegas menyelamatkan diri dari sana. Hingga mereka sampai di sebuah ruangan. Di ruangan itu terdapat ukiran yang menggambarkan kelima remaja ini. Dan ternyata memang benar, mereka sudah dipilih menjadi tumbal untuk sebuah ritual. Dan tiba-tiba di sana sudah ada seorang wanita yang menjelaskan semuanya kepada mereka. Dia mengatakan harus ada 5 orang yang dikorbankan, dan merekalah yang sudah terpilih. Dan harus ada satu yang tetap hidup, yaitu si Dena, yang merupakan seorang perawan untuk menentukan hidup dan mati. Dan jika organisasi ini gagal memberikan tumbal hingga matahari terbit, makhluk kuno yang dulu pernah menguasai bumi akan bangkit kembali dan akan memusnahkan seluruh penduduk bumi. Tetapi selama mereka mendapatkan tumbal, mereka akan tetap berada di bawah. Dena yang tidak mau makhluk itu bangkit dan menghancurkan bumi, dia berencana untuk membunuh Martin agar ritual ini berhasil. Dan agar makhluk itu tidak bangkit kembali. Tetapi dari belakang Dena diserang oleh manusia serigala. Di sini hanya sisa mereka berdua dan tentu saja ritual itu sudah gagal hingga makhluk itu bangkit kembali dan film pun selesai. You know? God. You totally get attacked by a werewolf and then into the world. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada alur cerita selanjutnya.